Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahru Rahmat Arif dengan NIM J3J118050. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya selama melakukan praktek kerja lapang pada RINS Telur Puyuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Andes Iwan Reswandi SEMSI, dan kepada Ibu dosen penguji saya, yaitu Ibu Dr. Maya Dewi Diah Maharani MAP. Baiklah, langsung saja saya lanjutkan kepada materinya. Baiklah, langsung saja kepada bab 1, yaitu pendahuluan, yang dimulai dari latar belakang. Latar belakang saya mengangkat judul ini, yaitu permintaan burung puyuh tertinggi di Indonesia itu berada di Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, saat ini banyak terdapat varian bakso dalam bentuk frozen food. Yang ketiga, yaitu burung puyuh merupakan hewan jenis unggas yang dapat diolah menjadi bakso. Selanjutnya, burung puyuh afkir yang belum diolah sebelum dijual oleh RINS Telur Puyuh memiliki nilai jual yang sangat rendah. Maka dari itu saya membuat unit bisnis, yaitu pendirian bakso puyuh ini. Berdasarkan data yang telah saya dapatkan dari Direktorat Jenderal Peternakan Republik Indonesia, yang dimana di sana terdapat data di mana Provinsi Sumatera Barat menduduki peringkat pertama dalam produksi puyuh tertinggi di Indonesia dengan jumlah pada tahun 2017 sebanyak 345 ton, pada tahun 2018 296 ton, dan pada tahun 2019 yaitu 301 ton. Selanjutnya yang 1.2 yaitu tujuan, dimana tujuan dari pendirian unit bisnis ini yang pertama yaitu merumuskan pengembangan bisnis pada pengelolaan burung puyuh afkir menjadi bakso daging puyuh. Yang kedua yaitu merumuskan pengembangan bisnis pada RINS Telur Puyuh menggunakan matriks IE. Yang ketiga, penyusunan kajian pengembangan bisnis dengan menganalisis aspek finansial dan non-finansial pada RINS Telur Puyuh. Selanjutnya, yang kedua, metode kajian pengembangan bisnis. Yang pertama yaitu lokasi dan waktu. Praktik kerja lapangan dilaksanakan di RINS Telur Puyuh yang berlokasi di Salo, Jorong Tigo Kampuang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan ini dilakukan mulai dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 30 April 2021. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Berdasarkan sifat data yang diperoleh, jenis data yang digunakan dalam pembuatan laporan akhir ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data yang dikumpulkan untuk penulisan kajian pengembangan bisnis ini terdiri dari dua sumber, yaitu yang pertama, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli seperti praktik kerja lapangan, wawancara serta diskusi dengan narasumber, observasi langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data-data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder yang digunakan berupa laporan produksi dari RINS Telur Puyuh dan tugas akhir. Pengumpulan data ini bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dalam penyusunan laporan kajian pengembangan bisnis. Selanjutnya yaitu metode kajian. Yang pertama yaitu ada metode perumusan ide pengembangan bisnis, yang dimana analisis yang digunakan untuk dapat mengetahui lingkungan bisnis pada suatu perusahaan seperti analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan yaitu sebagai keseluruhan dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan, baik organisasi maupun kegiatannya, dan juga mencakup semua faktor yang mempengaruhi ke individu, perusahaan, dan masyarakat. Yang pertama ada lingkungan eksternal.
yang dimana lingkungan eksternal ini terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan industri. Lingkungan umum terdiri dari lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, dan faktor teknologi dan faktor demografi. Sedangkan pada lingkungan industri, yaitu variabel-variabel yang termasuk ke dalam lingkungan industri yaitu pesaing, pelanggan, pemasok, dan produk substitusi. Lanjut pada poin yang kedua yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal ialah suatu proses dengan mana perencanaan strategi mengkaji pemasaran, distribusi, perusahaan, penelitian, pengembangan, produksi, dan operasi sumber daya dan karyawan perusahaan, serta faktor keuangan pada perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu matriks internal dan eksternal. Lanjut pada poin selanjutnya yaitu metode analisis yang digunakan. Metode analisis pada pengembangan bisnis ini terdapat beberapa poin, yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek kolaborasi, aspek finansial. Selanjutnya itu metode per CPM. Selanjutnya keragaan umum perusahaan pada bab 3. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan perusahaan. Rins Telur Puyuh merupakan usaha budidaya telur puyuh yang didirikan oleh Bapak Epi Chandra pada tahun 2018 yang berada di Salo, Jorong Tigo Kampuang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sebelum terjun ke usaha budidaya puyuh ini, Bapak Epi sempat bekerja sebagai supir angkutan umum. Dikarenakan tingginya biaya hidup, lalu Bapak Epi Chandra memutuskan untuk mencari penghasilan tambahan. Bapak Epi Chandra membuka usaha budidaya puyuh. Kemudian budidaya puyuh ini dipelajari dengan sungguh-sungguh, yang awalnya dari 2000 ekor puyuh. Lalu setelah 5 bulan kemudian, Bapak Epi Chandra menambah bibit puyuh sebanyak 4000 ekor. Setelah 1 tahun budidaya puyuh, Bapak Epi Chandra menambah puyuh sebanyak 12.000 ekor. Hingga pada tahun 2021 pada bulan Februari, Bapak Epi Chandra sudah mempunyai sebanyak 28.000 ekor burung puyuh. Selanjutnya, organisasi dan manajemen perusahaan. Pada perusahaan Rins Telur Puyuh, organisasi dan manajemen perusahaannya sangat simpel, yaitu dimiliki oleh Bapak Epi Chandra dengan mempunyai 4 orang tenaga manusia yang bekerja di naungan Rins Telur Puyuh. Yang pertama yaitu ada bagian keuangan Ibu Khairiati, dan di bagian budidaya ada Ipat dan Yanti, dan untuk tengkulaknya ada Ibu Hajah Anam. Selanjutnya sumber daya perusahaan. Sumber daya yang pertama yaitu sumber daya fisik, yaitu lahan dan bangunan. Lahan yang dimiliki oleh Rins Telur Puyuh merupakan lahan pribadi yang digunakan untuk kandang luar, kandang dalam, gudang, dan lain-lain. Luas tanah yang dimiliki oleh Rins Telur Puyuh yaitu seluas 1.500 meter kubik, dan lahan tersebut digunakan untuk seluruh kegiatan budidaya burung puyuh. Kemudian yang kedua yaitu ada bangunan. Bangunan di sini ada kandang luar, kandang dalam, gudang. Yang pertama yaitu kandang luar.
Kandang luar digunakan untuk sarana dan untuk pemeliharaan ternak. Range telur puyuh mempunyai 2 bangunan untuk kandang luar yang dapat menampung sebanyak 28.000 ekor burung puyuh. Yang kedua itu kandang dalam. Di perusahaan Range telur puyuh memiliki 56 kandang dalam, yang dimana satu unit kandang dalam ini bisa diisi 250 ekor burung puyuh. Satu unit kandang dalam ini terdiri dari 5 blok untuk kandang puyuh, yang dimana satu bloknya itu dapat diisi oleh 50 ekor burung puyuh. Selanjutnya gudang. Gudang pada Range telur puyuh memiliki satu unit, yang dimana di sana ditujukan untuk penyimpanan telur, penyimpanan pakan. Selain itu juga difungsikan untuk musola, ruangan istirahat, dan kamar mandi. Sumber daya manusia yang terdapat pada Range telur puyuh yaitu 3 orang, namun 1 orang sebagai tengkulak, 1 lagi sebagai manajemen keuangan yaitu Ibu Khairiati, dan 2 orang lagi sebagai orang yang bertugas dalam proses budidaya. Dua orang ini bertugas dalam pembersihan kotoran, panen puyuh, dan pemberian pakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada sumber daya keuangan atau sumber daya finansial. Sumber daya finansial Range telur puyuh dikelola langsung oleh pemilik kegiatan. Kegiatan pembukuan dilakukan rutin setiap bulan dan pencatatan dilakukan setiap terjadi transaksi. Salah satu kelemahan pada Range telur puyuh yaitu masih menggunakan pencatatan secara manual, sehingga kedepannya diharapkan bisa mengadopsi sistem pencatatan secara digital untuk mengurangi kesalahan pada pencatatan secara manual. Serta modal yang dimiliki Range telur puyuh berasal dari modal pribadi dan juga pinjaman dari bank. Selanjutnya unit bisnis. Range telur puyuh hanya fokus di bidang on farm untuk menghasilkan telur puyuh yang berkualitas. Pada poin unit usaha terdapat pengadaan input, yang dimana pengadaan input yaitu ada pengadaan bibit, pengadaan sarana dan prasarana, pengadaan pakan. Pengadaan bibit yaitu bibit didatangkan langsung dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Sedangkan untuk pengadaan sarana dan prasarana didatangkan langsung dari toko bangunan terdekat dari tempat budidaya. Yang ketiga yaitu ada pengadaan pakan. Kegiatan pengadaan pakan dan vitamin pada Range telur puyuh dibeli dari toko perlengkapan peternakan sederhana yang berada di Pasar Bawah, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pengadaan pakan dan vitamin langsung diantarkan oleh toko sederhana ke peternakan Range, sehingga tidak membutuhkan biaya operasional lagi untuk membeli pakan dan vitamin. Selanjutnya yaitu proses produksi, yaitu proses masuk bibit, sanitasi kandang, perawatan dan pengobatan, pemberian pakan dan minum, pembuangan kotoran puyuh, dan panen. Selanjutnya mekanisme pemasaran, di mana Range telur puyuh memilih untuk pola pemasaran langsung. Pada pola ini, para peternak menjual komoditas kepada tengkulak dengan sistem borongan hasil ternak. Kemudian tengkulak akan menjual kembali komoditas tersebut kepada para pedagang di daerah dan pedagang pengecer regional. Selanjutnya pada bab 4 yaitu hasil dan pengembangan topik PKL. Yang pertama yaitu rumusan ide pengembangan bisnis.
Rumusan ide pengembangan bisnis pada Rins Telur Puyuh diperoleh dari analisis lingkungan eksternal dan internal pada perusahaan. Pada kuesioner yang dibuat dan dibagikan kepada karyawan dan pemilik peternakan, didapatkan data tentang kekuatan dan kelemahan lingkungan internal perusahaan, dan peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal perusahaan. Hasil analisa dari hasil kuesioner ini akan dijadikan bahan evaluasi dengan menggunakan tabel IV dan EV dengan menggunakan pembobotan sehingga diperoleh hasil pada matriks IE. Yang pertama yaitu analisis lingkungan eksternal perusahaan. Pada lingkungan umum, yang pertama yaitu ada faktor politik dan kebijakan pemerintah. Di sini terdapat dua poin peluang. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Serta pada faktor politik dan kebijakan pemerintah terdapat ancaman, yaitu yang pertama peraturan pemerintah tentang larangan berkumpul dan menyebabkan keramaian di masa COVID-19 ini, dan yang kedua yaitu adanya peraturan penutupan kafe dan rumah makan selama PPKM berlangsung. Selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Peluangnya yaitu peningkatan PDRB penduduk Sumatera Barat, khususnya daerah pemasaran produk yang akan dituju yaitu Kota Bukit Tinggi. Kemudian ancaman pada faktor ekonomi yaitu harga hasil budidaya puyuh, yaitu telur puyuh itu sendiri tidak stabil atau fluktuatif. Yang ketiga yaitu faktor teknologi. Pada faktor teknologi, pada Rins Telur Puyuh terdapat sebuah ancaman, yaitu Rins Telur Puyuh sampai saat ini belum mengadopsi teknologi yang ada. Kemudian faktor sosial dan budaya. Terdapat dua peluang. Yang pertama yaitu telur menjadi bahan pokok, dan yang kedua yaitu kadar lemak yang rendah pada burung puyuh. Kemudian pada faktor ekologi terdapat peluang yaitu pertumbuhan penduduk di Kota Bukit Tinggi setiap tahunnya dan kondisi cuaca dan iklim pada Kota Bukit Tinggi yang sesuai dengan kebutuhan burung puyuh. Lanjut kepada lingkungan industri, yang pertama yaitu faktor pendatang baru, yang dimana di sini terdapat sebuah ancaman, yaitu ancaman jika pendatang baru menggunakan teknologi yang sudah maju, sedangkan pada Rins Telur Puyuh belum mengadopsi teknologi yang ada. Kemudian substitusi produk atau jasa, yaitu adanya produk substitusi pada daging burung puyuh, yaitu daging ayam, daging itik, dan terdapat produk substitusi pada telur puyuh, yaitu telur ayam dan telur bebek serta telur angsa. Selanjutnya yaitu pelanggan. Pada poin pelanggan terdapat sebuah peluang, yaitu adanya pelanggan tetap yang siap menampung seberapa banyak hasil produksi telur puyuh di Rins Telur Puyuh. Selanjutnya pesaing. Peluang di sini yaitu terdapat pesaing di sekitar lokasi budidaya telur puyuh. Namun ini tidak menjadikan sebuah ancaman, karena sesama peternak saling berbagi informasi dan bertukar pikiran untuk kemajuan bersama. Selanjutnya pada poin analisis lingkungan internal perusahaan, terdapat kekuatan dan kelemahan. Pada aspek pemasaran terdapat kekuatan yaitu lokasi mudah diakses, dan pada aspek produksi terdapat
kekuatan hasil panen yang stabil, serta pakan yang digunakan merupakan pilihan terbaik. Pada aspek produksi ini juga terdapat kekurangan, yaitu yang pertama, belum mempunyai data tentang mortalitas puyuh. Kemudian perusahaan belum memiliki produk turunan. Kemudian tingkat stres pada ternak tinggi karena suara. Aspek yang ketiga yaitu organisasi dan manajemen. Kekuatannya itu seluruh kegiatan terjadwal dan sudah ada ketentuannya. Lanjut pada aspek sumber daya manusia, terdapat kelemahan yaitu belum bisa memperkerjakan banyak pekerja. Pada aspek sumber daya manusia, selanjutnya pada aspek kolaborasi, terdapat kekuatan yaitu kerjasama yang terjalin sudah sangat bagus, baik itu dengan pembeli maupun dengan penjual. Lanjut kepada aspek finansial, mempunyai kekuatan memiliki pembukuan keuangan yang detail. Namun di sini terdapat juga kelemahan, yaitu pencatatan keuangan masih menggunakan sistem manual. Selanjutnya itu ada penentuan ide pengembangan bisnis. Besarnya total bobot skor IV dan EV yaitu sebesar 3,5. Hasil tersebut didapatkan dari hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada 3 karyawan Rins Telur Puyuh. Dengan hasil tersebut berarti Rins Telur Puyuh berada pada posisi kuadran 1, yaitu perusahaan tumbuh dan berkembang. Strategi yang dapat dilakukan oleh Rins Telur Puyuh adalah mengembangkan burung puyuh yang sudah akhir menjadi bakso daging puyuh. Kemudian pada rencana ide pengembangan bisnis, perencanaan produknya yaitu adalah bakso daging puyuh, yang dimana produk bakso daging puyuh adalah produk olahan makanan berbahan dasar daging burung puyuh akhir yang dipadukan dengan bahan campuran seperti tepung kanji, bawang putih, merica, dan es batu. Bakso daging puyuh tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga hanya tahan dalam waktu 3 bulan dengan suhu freezer sekitar minus 18 derajat Celcius sampai dengan minus 20 derajat Celcius. Bakso daging puyuh mempunyai struktur yang kenyal dan lembut, dan pada kemasan juga dituliskan merek, nama perusahaan, komposisi, label, halal, tanggal expire, alamat produksi, dan berat kemasan. Produk tersedia dengan 2 ukuran, yaitu ukuran 500 gram dengan isi 50 pieces dan ukuran 1000 gram dengan isi 1000 pieces. Selanjutnya pada perencanaan pasar dan pemasaran, yaitu strategi pemasaran STP, yaitu yang pertama segmentasi. Segmentasi produk ini yaitu untuk masyarakat dari golongan rendah, menengah, dan atas. Segmentasi umur, rentang usia 6 sampai dengan 35 tahun, dan mitra pemasarannya yaitu 3 toko frozen yang ada di Kota Bukit Tinggi. Yang kedua yaitu posisi produk. Posisi produk yaitu atau tagline yang dimiliki adalah bakso enak yang kaya manfaat, ya bakso puyuh aja. Nah, yang ketiga yaitu ada target pasar. Target pasar dari bakso puyuh ini yaitu remaja yang gemar makan makanan frozen food dan ibu-ibu muda yang suka membuat makanan praktis untuk anak serta suaminya di rumah. Kemudian yaitu bauran pemasaran. Yang pertama yaitu produk bakso puyuh tersedia dalam 2 ukuran, yaitu ukuran 500 gram dan ukuran 1000 gram. Yang kedua yaitu harga atau price. Markup yang direncanakan untuk bakso daging puyuh yaitu sebesar 70%.
maka harga yang diberikan kepada konsumen yaitu sebesar 18.000 per kemasan dengan ukuran 500 gram. Harga ini didapatkan dari perhitungan HPP, yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel dibagi dengan jumlah produksi, yang dimana HPP produk bakso daging puyuh ini yaitu sebesar Rp10.549 per kemasan 500 gram. Selanjutnya lokasi dan yang ketiga yaitu ada distribusi. Pada keterangan distribusi dijelaskan produk bakso daging puyuh yaitu tiga toko tempat pengemasan, yaitu rumah sosis, B penyimpanan bahan baku pendukung, C tempat pencucian dan pemotongan puyuh, D penyimpanan bahan baku utama, yang keempat yaitu ada promosi penggilingan daging di mana G promosi pada bakso dan bahan baku pendukung, dan yang terakhir yaitu H kompor. Yaitu dengan melalui media sosial Instagram dengan melibatkan para selebgram yang ada di Kota Bukit Tinggi. Promosi yang akan dilakukan seperti setiap pembuatan video unik tentang bakso daging puyuh akan memenangkan beberapa hadiah. Selanjutnya lokasi dan layout. Pada keterangan sudah dijelaskan, yaitu pada huruf A yaitu tempat pengemasan, B penyimpanan bahan baku pendukung, C tempat pencucian dan pemotongan puyuh, D penyimpanan bahan baku utama, E tempat sampah, F penggilingan daging burung puyuh, G pencampuran bahan baku utama dan bahan baku pendukung, dan yang terakhir yaitu H kompor. Kebutuhan selanjutnya itu kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku di sini itu ada bahan baku utama dan bahan baku penunjang. Bahan baku utama itu burung puyuh afkir itu sendiri, dan bahan baku penunjang yaitu seperti tepung, bawang putih, merica, dan es batu. Selanjutnya itu proses produksi, yang dimulai dari persiapan bahan baku pendukung, kemudian seleksi burung puyuh afkir, lanjut pemotongan burung puyuh afkir, kemudian pembersihan burung puyuh afkir, kemudian pemisahan tulang dengan daging. Setelah itu dilakukan penggilingan daging burung puyuh. Setelah itu dilakukan pencampuran bahan baku utama dan bahan baku pendukung. Kemudian dilakukan pencetakan adonan menjadi bakso. Setelah itu dilakukan perebusan bakso yang sudah dicetak. Kemudian yang terakhir yaitu pengemasan. Selanjutnya perencanaan organisasi dan manajemen. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di unit bisnis ini yaitu sekitar 2 orang dengan waktu kerja yaitu pada pukul 8 sampai dengan pukul 5 sore. Selanjutnya perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam unit bisnis pengolahan bakso burung puyuh ini adalah sebanyak 2 orang laki-laki dengan usia 25 sampai dengan 35 tahun yang mampu bekerja untuk multi tugas, yang dinamis, ketekunan dalam bekerja. Selain itu harus memiliki sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Kemudian yaitu perencanaan kolaborasi. Kolaborasi yang dibutuhkan di telur puyuh yaitu pemasok bahan baku pendukung dengan toko grosir sembako yang ada di sekitar Rins Telur Puyuh. Kolaborasi yang dibutuhkan juga untuk penjualan yaitu dengan dukungan dari toko frozen food yang ada di Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya pada perencanaan finansial yaitu perencanaan biaya, perencanaan pendapatan, dan perencanaan peningkatan pendapatan. Perencanaan biaya itu biaya investasi, biaya operasional, perencanaan penerimaan, dan pada perencanaan peningkatan pendapatan dilakukan analisis laba rugi dan analisis R per share. Selanjutnya perencanaan finansial yang pertama yaitu perencanaan biaya, di mana perencanaan biaya ini ada biaya investasi, biaya variabel, dan biaya tetap, yang dimana biaya investasi yang saya hitung mendapatkan Rp1.626.892
dan biaya variabel sebesar Rp37.731.000 serta biaya tetapnya yaitu Rp43.506.000. Pada perencanaan pendapatan pada satu kali produksi yaitu sebesar Rp2.230.000 dan penerimaan pada per tahunnya yaitu Rp107.040.000. Perencanaan finansial selanjutnya itu adalah analisis laba rugi, yang dimana di sini setelah dikurangi dengan pajak dan biaya variabel dan biaya tetap, didapatkan laba bersih sebesar Rp25.738.492, serta analisis R/C rasionya didapatkan 1,32, yang dimana artinya yaitu sebesar Rp1 yang dikeluarkan akan menghasilkan 1,32. Selanjutnya, tahapan pengembangan bisnis. Tahapan ini dilakukan dengan menggunakan metode program evaluasi and review teknik PAR dan critical path method atau CPM. Metode PAR dan CPM dapat membantu manajer dalam perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan proyek. Aktivitas yang akan dilakukan yaitu identifikasi usaha, perencanaan pemasaran, perencanaan produksi, perencanaan finansial, perizinan, perencanaan kegiatan usaha, perekrutan tenaga kerja, pelaksanaan produksi, pemasaran, dan evaluasi. Dengan total waktu yang dibutuhkan yaitu 299 hari. Kemudian aktivitas kritis dalam tahapan pengembangan bisnis yang dilakukan dengan aplikasi Windows 4CM terdapat seperti tabel yang di bawah. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu rumusan ide pengembangan bisnis pada Rins Telur Puyuh dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan berdasarkan matriks IE. Posisi titik potong berada pada kuadran pertama yang artinya grow and build atau tumbuh dan berkembang. Strategi yang diambil adalah strategi pengembangan yaitu pendirian unit bisnis pengolahan burung puyuh afkir menjadi bakso daging puyuh. Serta kesimpulan yang kedua, berdasarkan hasil analisis non-finansial produk bakso daging puyuh dapat dijalankan karena adanya pasar yang mampu menyerap produk yang dihasilkan oleh Rins Telur Puyuh, serta hasil analisis finansial pengembangan bisnis bakso daging puyuh memperoleh R/C rasio sebesar 1,32, yang artinya setiap Rp1 yang dikeluarkan akan menghasilkan sebesar Rp1,32. Maka dari itu, berdasarkan hasil analisis aspek non-finansial dan finansial, peluang pengembangan bisnis ini dikatakan layak sehingga dapat dijalankan. Kemudian saran yaitu perusahaan diharapkan kedepannya mampu mengembangkan bisnis bakso puyuh ini hingga menjangkau pasar yang ada di seluruh Sumatera Barat hingga ke seluruh Indonesia. Dan saran yang kedua itu perusahaan sebaiknya menggunakan teknologi yang lebih modern jika permintaan yang terus bertambah. Terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing yaitu Bapak Iwan Rispandi dan Bapak dosen penguji yaitu Bapak Fatur Rahman. Semoga dengan selesainya tugas akhir yang telah saya buat ini akan menambah wawasan serta menambah pengetahuan saya tentang dunia bisnis dan pertanian.